kaum modernis yang menolak madhab ya, karena mereka merasa bahwa mereka bisa punya akses sendiri pada sumber pokok yaitu Quran dan hadis. Dan ini sebetulnya satu satu pengulangan sejarah atau realitas sosiologis yang terjadi sebelumnya pada umat Kristiani sebetulnya, di mana pada waktu itu terjadilah pertarungan gagasan lah katakan begitu ya antara kaum konservatif yang menganut Katolik dengan universalitas gereja Roma ya, di mana itu berarti bahwa semuanya menyatu di bawah satu payung. Yang kemudian muncul aliran reformasi yang kemudian kita kenal sebagai kaum Protestan. Para hadirin sekalian, tema kita adalah sesuatu yang sangat menarik sebetulnya ya dan juga penting. Tetapi topik ini memang jarang lah dibahas ya, karena seolah-olah taken for granted. Kalau kita bicara mengenai fikih pada masa ini, maka itu mengacu kepada madhab yang sampai sekarang ini masih bertahan, yaitu yang kita kenal sebagai 4 madhab besar. Nah, itu pun dengan satu kenyataan bahwa di luar umat Islam yang masih mencoba untuk mempertahankan jalan madhab ini, juga ada kaum modernis yang menolak madhab ya, karena mereka merasa bahwa mereka bisa punya akses sendiri pada sumber pokok yaitu Quran dan hadis. Dan ini sebetulnya satu satu pengulangan sejarah atau realitas sosiologis yang terjadi sebelumnya pada umat Kristiani sebetulnya, di mana pada waktu itu terjadilah pertarungan gagasan lah katakan begitu ya antara kaum konservatif yang menganut Katolik dengan universalitas gereja Roma ya, di mana itu berarti bahwa semuanya menyatu di bawah satu payung. Yang kemudian muncul aliran reformasi yang kemudian kita kenal sebagai kaum Protestan yang membawa perubahan untuk menolak universalitas gereja dan kemudian menumbuhkan satu keyakinan tersendiri dan juga kemudian menjadi agama tersendiri yang kita kenal sebagai Protestan. Dan kita tahu bahwa gerakan reformasi Protestanisme itu bersamaan dengan gagasan tentang demokrasi, tentang kebersamaan hak yang sudah tentu itu menolak otoritas tunggal yang dibawa oleh Gereja Katolik. Nah, kelompok Islam modernis sebetulnya mengulang itu. Mereka mengatakan bahwa kita nggak perlu madhab ya, karena mereka bisa mengakses sendiri Quran dan hadis. Yang sudah barang tentu kita bisa melihat bahwa meninggalkan madhab itu artinya meninggalkan jalan yang sudah ratusan tahun sebelumnya berlaku, dan karena itu kita lihat bahwa Islam yang dihasilkan oleh kelompok reformis ini menjadi Islam yang berbeda dari Islam yang diajarkan atau dibawa oleh Rasulullah SAW yang bisa dipertahankan melalui kaidah-kaidah fikih yang kita kenal hari ini sebagai usul fikih ya, di mana itu sebetulnya dimulai oleh Imam Syafi'i yang menyusun satu metodologi penetapan hukum secara sistematis yang kemudian kita kenal sebagai usul fikih. Nah, sudah barang tentu kaum modernis ini menolak usul fikih, walaupun mereka mengatakan mereka juga punya fikih yang mereka sebut sebagai fikih kontemporer. Tapi itu sebetulnya adalah semacam gado-gado ya, semacam cara menetapkan hukum. Pertama ya itu suka-suka sendiri, mereka merasa mampu untuk melakukan itu tanpa harus mengikuti jalan yang ratusan tahun berlaku. Dan yang kedua ya mereka mengklaim itu sebagai ijtihad, yang sudah barang tentu kalau kita lihat secara lebih detail bahwa metodologi modernis yang
self service ini bukan ijtihad, keluar dari koridor ijtihad, melainkan yang dalam istilah teknisnya disebut sebagai hilah, yaitu cara untuk melakukan pembenaran-pembenaran.